Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa la udwana illa 'alal zalimin wa la 'aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا آمين يا رب العالمين. Kaum muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikunna. Insyaallah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan kajian kita keimanan terhadap malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, dan kita masih pada pembahasan yang kedua, madmunul imani bil malaikati, atau yang ketiga ya. Nah, yang ketiga tentang fadailul malaikati wa asyrafuhum, keutamaan dan kemuliaan malaikat. Kemarin kita sudah menyebutkan beberapa sisi yang menunjukkan tentang keutamaan dan kemuliaan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kemarin kata penulis Hafizahullah Ta'ala, bukti di antara bukti-bukti keutamaan dan kemuliaan malaikat adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyandarkan para malaikat ini kepada dirinya sendiri. Allah menyebutnya sebagai malaikat-malaikat Allah atau malaikat-malaikatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu itu kalau disandarkan kepada sesuatu yang mulia, itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Ya, sesuatu itu kalau disandarkan kepada sesuatu yang mulia, itu menunjukkan kemuliaan sesuatu tersebut. Dan yang paling mulia tidak diragukan lagi adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah berarti itu adalah sesuatu yang mulia. Nah, seperti masjid misalnya dikatakan sebagai rumah Allah.
orang-orang yang bertakwa dikatakan sebagai hamba-hamba Allah. Itu menunjukkan kemuliaan masjid dan kemuliaan orang yang bertakwa. Nah, begitu juga para malaikat dikatakan sebagai malaikat-malaikat Allah. Di sini para malaikat disandarkan kepada Allah, ini menunjukkan keutamaan mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dan menggandengkan antara kesaksiannya dengan kesaksian para malaikat dan salawatnya dengan salawatnya para malaikat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kemarin Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka sebagai makhluk-makhluk yang mulia. Nah, Allah Subhanahu wa taala mensifati mereka sebagai makhluk-makhluk yang mulia. Dan yang terakhir, yang keempat kemarin, Allah mensifati para malaikat bil uluwi wat taqribi, dengan ketinggian dan kedekatan. Nah, malaikat-malaikat Allah itu disifati dengan al-ulu dan at-taqrib, tinggi dan dekat. Nah, tinggi secara fisik, ya, secara fisik mereka memang tinggi karena berada di alam langit, dan tinggi secara maknawi karena mereka memang memiliki derajat yang tinggi disebabkan ketakwaan mereka. Kemudian takrib, kedekatan, yakni kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik kedekatan secara fisik karena memang mereka itu berada di langit, ya, mereka itu dekat dengan Allah secara fisik dan juga dekat secara maknawi disebabkan karena ketakwaan mereka. Kemarin sampai di sini. Kemudian sekarang yang kelima, dalil atau bukti keutamaan dan kemuliaan para malaikat. Wa yadhkuru hamalahum lil arsi wa hafuhum bihi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasannya sebagian dari malaikat-malaikatnya itu ada yang memanggul arsy-Nya. Ada yang memanggul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian yang lainnya senantiasa mengelilinginya. Ini Bu ya. Jadi ada malaikat-malaikat yang bertugas untuk memanggul arsy Allah Subhanahu wa taala. Apa keistimewaannya? Ya istimewa karena mereka ini sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan begitu juga dengan malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy, yang senantiasa melingkari al-arsy, mengelilingi al-arsy. Nah, tawaf mengelilingi al-arsy dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan datang pembahasan bahwasanya hamalatul arsy, malaikat-malaikat yang memanggul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, dari sisi keutamaan mereka ini menempati posisi keempat. Ya, malaikat-malaikat yang memanggul arsy-Nya Allah dan yang berada dekat dengan arsy Allah, mereka ini menempati posisi keempat dari sisi kemuliaan. Setelah Jibril, kemudian siapa yang kedua? Setelah Jibril, kemudian yang kedua Mikail, dan yang ketiga Israfil. Disusul pada posisi keempat adalah Hamalatul Arsy, malaikat-malaikat yang memanggul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 tentang Hamalatul Arsy, ya, tentang malaikat-malaikat yang memanggul arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu, malaikat-malaikat yang memanggul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di dekatnya, ya, di sekitar arsy, yusabbihuna bihamdi rabbihim, mereka itu senantiasa bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi rabbihim, sambil memuji Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bihi, dan mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka itu senantiasa memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Ibu ya, malaikat-malaikat yang memanggul arsy dan malaikat-malaikat yang berada di sekitar arsy,
mereka itu yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka itu senantiasa beristighfar, memintakan ampun untuk orang-orang yang beriman. Bagaimana doa mereka? Doa mereka adalah Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, ya Allah, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatunya. Ini Bu ya, ini malaikat. Malaikat itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mereka itu menyebut sebagian nama Allah atau menyebut sebagian dari sifat Allah. Ini salah satu adab di dalam berdoa. Kita sebut nama Allah atau kita sebut sifat Allah. Ya, lebih baik lagi kalau itu adalah nama-nama atau sifat-sifat yang bersesuaian dengan apa yang hendak kita minta. Di sini para malaikat sebelum meminta apa yang hendak mereka minta kepada Allah, mereka itu menyanjung Allah dengan menyebutkan nama dan sifatnya. Mereka berkata, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilman. Wahai Rabb kami, Engkau meliputi segala sesuatu dengan rahmatmu dan ilmu. Atau bisa juga diterjemahkan, rahmatmu dan ilmumu meliputi segala sesuatunya. Iya, ini menunjukkan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, Bu. Allah Subhanahu wa taala itu meliputi seluruh makhluknya dengan rahmatnya dan dengan ilmunya. Ya. Apapun itu, kalau itu adalah makhluk Allah, yang di langit dan juga yang di bumi, yang bernyawa dan yang tidak bernyawa, yang hidup, yang mati, yang kecil, yang besar, nah, yang tampak dan yang tidak tampak, semuanya berada dalam apa? Dalam cakupan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan berada di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, pasir yang kecil itu Bu di pantai itu satu persatunya diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahmat Allah dan ilmu Allah itu meliputi diri-diri kita, tidak pernah lekang dari diri-diri kita. Sedetik pun kita tidak pernah lepas dari rahmat Allah dan sedetik pun kita tidak pernah lepas dari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa doanya? Faghfir lil ladzina tabu wa tabu sabilaka wa qihim adzabal jahim. Ini doa mereka. Maka ampunilah orang-orang yang bertaubat, ya, ampunilah orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang berupaya untuk mengikuti jalan-Mu. Orang-orang yang berupaya untuk istiqamah di atas agama-Mu dan selamatkanlah mereka dari adab neraka. Ini Bu keutamaan bertaubat dan keutamaan berusaha untuk istiqamah, untuk konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang berupaya untuk istiqamah, konsisten di atas agama Allah, mereka ini mendapat keberkahan dari doa malaikat-malaikat Allah yang sangat dekat kepadanya dari kalangan Hamalatul Arsy. Kita itu Bu didoakan oleh orang yang kita anggap soleh saja senang kan? Nah, kita didoakan oleh orang yang kita anggap dia adalah orang yang soleh atau soleha. Kita senang itu. Lantas bagaimana lagi kalau yang mendoakan kita adalah malaikat Allah? Lebih-lebih malaikat-malaikat yang sangat dekat kepada Allah. Ini merupakan sebuah keberuntungan. Ya, di masyarakat awam itu orang kalau lagi pulang haji itu dimintai doanya itu. Karena ada mitos ya. Kita katakan mitos karena memang tidak ada dasarnya. Di masyarakat kita itu ada mitos orang itu kalau pulang dari haji 40 hari pertama doanya makbul. Nah, itu tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya orang yang baru pulang haji itu doanya makbul. Makanya di kalangan orang-orang awam, Pak Haji itu biasanya kalau sudah bergelar haji, besok kalau wirid yasin, kalau kenduri, jadi apa Bu? Membaca doa ya kan? Nah, walaupun dia mengucapkan kalimat-kalimat doa juga enggak becus. Karena mereka meyakini orang itu kalau sudah berhaji doanya
Doanya memiliki kelebihan dibandingkan yang belum berhaji. Apalagi kalau masih 40 hari pertama. Ada orang mau berangkat umroh titip doa. Iya. Ada orang mau berangkat haji titip doa. Senang banget ya didoakan oleh orang yang dianggap soleh. Dia doakan oleh orang yang sedang beribadah kepada Allah. Ya nggak ada salahnya. Nah, sebenarnya kita punya kesempatan untuk mendapatkan doa dari makhluk-makhluk Allah yang terbaik. Siapa itu? Para malaikat yang sangat dekat kepada Allah. Malaikat-malaikat yang memanggul arsy-Nya Allah dan yang ada di sekitar arsy-Nya Allah. Setiap saat mereka mendoakan orang-orang yang bertaubat, mendoakan orang-orang yang berusaha untuk istiqamah, untuk konsisten di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Didoakan dengan dua hal. Yang pertama didoakan dengan ampunan Allah, yang kedua didoakan dengan keselamatan dari azab neraka. Ini Bu ya. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu. Malaikat-malaikat yang memanggul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Nah, nanti kita sebutkan ya pada pembahasan berikutnya lebih lanjut tentang keutamaan mereka ini. Wa taral malaikatu hafina min hawlil arsy, dan engkau Muhammad ini ketika beliau diisrakan, Bu. Nah, dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai langit yang paling atas sana, sampai Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu suatu kedudukan terakhir, kedudukan yang paling tinggi yang pernah dijangkau oleh manusia. Nah, apa kata Allah? Wa taral malaika hafina min haulil arsy, dan engkau wahai Muhammad melihat para malaikat itu mengitari arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tawaf mengelilingi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu bukti keutamaan para malaikat. Di antara mereka ada malaikat-malaikat yang sangat-sangat dekat kedudukannya dari Allah Subhanahu wa taala karena statusnya ya memanggul arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala dan atau ada di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti kita lanjut tuh ya keutamaan tentang hamalatul arsy ini pada pembahasan berikutnya. Sementara sampai situ dulu. Kemudian yang terakhir di antara bukti keutamaan dan kemuliaan para malaikat wa yadhkuru subhanahu annahum indahu wa ya'budunahu wa yusabbihunahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para malaikat bahwasanya para malaikat ini ada di sisinya. Dan wa yadhkuru subhanahu annahum indahu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya mereka, yakni para malaikat itu ada di sisinya. Maksudnya dekat dengannya. Ya'budunahu wa yusabbihunahu, yang mereka itu senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-205, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina 'inda rabbika", sesungguhnya mereka-mereka yang ada di sisi Rabb-Mu. Iya. Di sini Allah tidak menyebutkan kalau mereka ini adalah para malaikat, tapi dipahami ya. Yang Allah sebutkan di sini adalah para malaikat. Allah mengatakan innal ladzina 'inda rabbika, sesungguhnya mereka-mereka yang ada di sisi Rabb-Mu, yang dekat dengan Rabb-Mu, yakni para malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka itu tidak merasa enggan, tidak menyombongkan diri untuk beribadah kepadanya. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, mereka itu juga senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka ini bersujud. Nah, kemudian satu lagi surah Fussilat ayat yang ke-37. In istakbiru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan-nahari wa hum la yas'amun. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya kalian itu enggan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
seandainya kalian menyombongkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka-mereka yang ada di sisi Rabbmu, yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka itu senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala sepanjang malam dan sepanjang siang, wa hum la yasumun, dalam keadaan mereka tidak pernah merasa bosan. Mereka tidak pernah merasa bosan untuk bertasbih kepada Allah. Nah, untuk bertahmid kepada Allah dan untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kayak kita pengen sholat, tapi nanti setelah sholat keburu-buru, ya, pengen banyak berdoa kemudian sholat, udah sholat kemudian terburu-buru. Nah, pengen menghadiri majelis ilmu, duduk sebentar, udah panas pantatnya. Nah, kita gampang bosan ya, gampang bosan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak memiliki rasa bosan dan mereka tidak memiliki rasa letih untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini semua jelas menunjukkan kemuliaan mereka. Kalau manusia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersamaan dia juga masih memiliki bagian dari dosa, itu saja sudah dianggap mulia. Nah, semulia-mulianya manusia pasti ada dosanya kan? Nah, lantas bagaimana dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang total ya taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak memiliki bagian dari dosa? Maka sudah pasti mereka ini adalah makhluk-makhluk yang mulia. Maka di dalam pembahasan keimanan terhadap para malaikat itu biasanya ditutup dengan manfaat atau dampak akibat keimanan terhadap malaikat. Salah satunya adalah agar kita itu termotivasi untuk mencontoh mereka, termotivasi untuk mencontoh para malaikat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan sampai di situ pembahasan tentang keutamaan dan kemuliaan para malaikat. Ya, sebenarnya masih banyak sisi-sisi yang lainnya yang menunjukkan keutamaan mereka dan kemuliaan mereka, tetapi apa yang kita sebutkan insya Allah ini sudah mewakili untuk mencukupi bagi kita untuk memiliki gambaran betapa mulianya mereka. Sekarang kita masuk ke pembahasan yang keempat, anwa'ul malaikati wa a'maluhum. Jenis-jenis malaikat dan amalan-amalan mereka. Nah, jenis-jenis malaikat dan amalan-amalan mereka. Sebelum kita lanjut, sudah kita sebutkan sebelumnya bahwasanya malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang sedemikian banyaknya secara umum mereka itu terbagi menjadi berapa golongan, Bu? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala secara umum mereka terbagi menjadi berapa golongan? Sudah lupa, Bu? Malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu secara umum terbagi menjadi berapa golongan? Dua. Yang pertama muwakkalah. Siapa itu muwakkalah? Yang beri tugas untuk apa? Mengurus sebagian urusan para makhluk. Yang kedua buyuhu muwakkalah. Siapa itu? Yang tidak dapat tugas mengurusi urusan makhluk. Terus untuk apa dicipta? Khusus untuk beribadah kepada Allah. Yang lebih banyak yang golongan pertama atau kedua, Bu? Kedua. Nah, yang kedua lebih banyak dari yang pertama. Berarti yang pertama sedikit. Ya banyak, nah, sangat banyak bahkan. Ya, yang menjaga neraka saja ada 4,9 miliar. Nanti akan kita rinci. Faminhum, ya, ini pembahasan tentang jenis-jenis malaikat. Atau sebelum itu, tadi kita sudah isyaratkan kalau berdasarkan kemuliaannya, nah, yang paling mulia di antara mereka yang pertama siapa, Bu? Malaikat Jibril. Nah, yang kedua disusul oleh Mikail, yang ketiga disusul oleh Israfil, dan yang keempat disusul oleh Amalatul Arsy. Kenapa Jibril yang paling mulia? Nah, kenapa Jibril yang paling mulia?
Itu sesuai dengan tugasnya. Tugas Jibril itu adalah tugas yang paling mulia dari seluruh tugas yang diemban oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Tugas Jibril apa sih, Bu? Jibril itu aminun bil wahyi. Jibril itu adalah malaikat yang dipercaya untuk membawa wahyu. Nah, Jibril itu adalah malaikat yang dipercaya untuk membawa wahyu, menyampaikan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya malaikat Jibril itu disebut dengan ar-ruh. Ruh, ya Bu ya. Contohnya di dalam surah apa itu? Surah Al-Qadr. Tanazzalul malaikatu wa ruh. Pada malam itu, pada malam Lailatul Qadar turunlah para malaikat dan turun juga ar-ruh. Siapa ar-ruh? Jibril. Kenapa Jibril diberi nama ar-ruh? Karena Jibril itu tugasnya menyampaikan wahyu. Sementara wahyu itu adalah sebab dari kehidupan ruh, Bu. Makanya Al-Quran itu juga disebut dengan ruh. Al-Quran itu, Bu, memiliki banyak nama. Di samping Al-Quran disebut juga dengan Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Pembeda. Ya. Disebut juga dengan Asy-Syifa. Apa Asy-Syifa? Penyembuh atau penawar. Disebut juga dengan Ar-Ruh, ya, disebut juga dengan Ar-Ruh. Kenapa Al-Qur'an disebut dengan Ar-Ruh dan malaikat Jibril disebut dengan Ar-Ruh? Ya, karena Jibril itu yang membawa wahyu. Sementara Al-Qur'an adalah bagian dari wahyu Allah, dan wahyu Allah itu adalah sebab kehidupan ruh. Hidupnya ruh itu dengan wahyu dari Allah. Nah, kehidupan ruh itu dengan wahyu dari Allah. Sementara yang membawa wahyu adalah Jibril. Maka Jibril juga disebut dengan ruh. Al-Quran, bagian dari wahyu Allah, juga disebut dengan ruh. Hidupnya hati itu dengan ruh. Sebagaimana hidupnya jasad dengan makanan dan minuman. Kalau jasad kita ini hidupnya dengan makanan dan minuman. Adapun ruh kita itu hidupnya dengan wahyu. Dan kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan ruh, bukan kehidupan jasad. Nah, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan ruh, bukan kehidupan jasad. Kenapa? Jasad itu tidak akan hidup tanpa ruh, tetapi ruh akan tetap hidup setelah terpisah dari jasad. Nah, maka kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan ruh, bukan kehidupan jasad. Jasad tidak akan pernah hidup tanpa ruh, tapi ruh akan tetap hidup setelah dia terpisah dari jasad. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang kafir itu tidak ada bedanya dengan hewan. Ini Allah, Bu, ya, yang mengatakan. Orang-orang kafir itu tidak ada bedanya dengan hewan. Kenapa? Kehidupan mereka cuma kehidupan badan. Kehidupan mereka cuma makan, minum, tidur, bermain, kemudian berkembang biak, cuma itu aja, Bu. Mereka tidak hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ruh mereka tidak hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut sebagai mayat-mayat yang berjalan. Jadi orang kafir itu sudah mati meskipun masih hidup. Ibu ya, orang kafir itu sudah mati meskipun masih hidup. Makanya mereka itu adalah mayat yang berjalan. Kenapa dikatakan mati? Ruhnya tidak hidup. Karena ruh memang tidak bisa hidup tanpa wahyu. Ya, walaupun jasad mereka masih hidup, mereka masih makan, masih minum, sehat walafiat. Jadi mereka itu hidup tapi sudah mati. Apanya yang hidup? Jasadnya. Jasadnya itu hidup dengan makanan dan minumnya, tetapi hatinya itu mati karena tidak hidup dengan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi, Bu, kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan ruh, bukan kehidupan badan. Nah, bukan kehidupan badan. Badan itu kan cuma perangkat, cuma alat yang dimanfaatkan, yang diperalat oleh ruh untuk mewujudkan keinginan-keinginannya. Yang hidup itu ruh, Bu. Badan itu cuma ngikut doang, itu pun sementara. Nah, yang pengen melihat itu siapa, Bu? Yang pengen melihat itu ruh. Kemudian matanya disuruh memandang, ya kan? Yang pengen makan siapa, Bu? Yang pengen makan itu ruh. Kemudian mulutnya disuruh mengunyah. Kemudian yang pengen healing, yang pengen apa? Yang pengen
Apa namanya, Bu? Pengen jalan-jalan siapa sih? Yang pengen jalan-jalan itu ruh, kakinya disuruh melangkah. Ya, jadi badan kita ini itu cuma seperangkat alat yang diperalat, yang dimanfaatkan oleh ruh kita untuk mewujudkan keinginan-keinginannya. Ruhnya letih, jasadnya diajak berbaring, ya. Ruhnya bosan, kakinya diajak jalan-jalan. Ruhnya pengen makan, ya, pengen merasakan kelezatan, mulutnya disuruh mengunyah. Kemudian ruhnya pengen melihat, matanya diperintahkan untuk memandang. Jadi kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan ruh. Maka baik tidaknya perilaku seseorang itu tergantung baik tidaknya ruhnya, Bu. Kalau ruhnya baik, matanya hanya akan diminta untuk melihat yang halal-halal saja. Lisannya hanya akan berbicara yang baik-baik saja. Telinganya hanya mendengar yang baik-baik saja. Kakinya hanya melangkah ke tempat yang baik-baik saja. Tangannya hanya akan berbuat untuk yang baik-baik saja. Nah, kemudian mulutnya hanya akan mengkonsumsi yang halal-halal saja. Ini kalau ruhnya baik. Coba kalau ruhnya buruk, ya nanti mulutnya itu diajak untuk memakan yang haram, untuk meminum yang haram, matanya diajak untuk melihat yang haram, telinganya diajak untuk mendengarkan yang haram, kakinya diajak melangkah ke tempat maksiat. Nah, jadi baik tidaknya jasad manusia itu bergantung baik tidaknya ruhnya. Berarti kalau begitu yang perlu dididik ruh atau jasad, Bu? Hah? Yang perlu dididik, perlu ditarbiyah itu ruh atau jasad? Ruh ya, Bu ya. Karena kalau ruhnya baik, jasadnya akan baik. Jasad juga perlu dididik, Bu, pendidikan jasmani, olahraga, Bu, ya kan, Bu? Nah, jaga pola makan itu pendidikan jasmani penting itu, Bu. Tapi lebih penting lagi pendidikan ruh. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah kehidupan ruh. Dulu kita sudah pernah menyebutkan tentang definisi kematian. Apa sih itu kematian? Dalam pandangan Islam yang namanya al-maut atau kematian itu sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi di dalam kitabnya At-Tadhkirah. Beliau mengatakan yang namanya kematian itu adalah inqita'u ta'alluqir ruhi bil badani wa adamu tasarrufihi lahu. Itu kematian, Bu. Kematian itu adalah terputusnya hubungan antara ruh dengan badan. Dan ketika ruh tidak lagi bisa memanfaatkan si badan, itu yang namanya kematian, Bu. Apa kematian? Berpisahnya antara ruh dengan badan. Putusnya hubungan, nah, hilangnya keterkaitan antara ruh dengan badan, dan ketika ruh tidak lagi bisa memanfaatkan si badan. Berarti matilah si badan itu, Bu. Ruhnya ikutan mati enggak? Ruhnya tidak mati, ruhnya itu pindah alam. Dia tetap hidup. Nah, dia hidup di alam barzah. Jadi kematian itu hanya dialami oleh badan. Seseorang dikatakan mati kalau ruhnya, kalau badannya terpisah dari ruhnya. Selesai sudah. Nah, dia tidak memiliki bagian dari kehidupan dunia. Ruhnya akan hidup di alam barzah. Nah, itu, Bu ya, makanya malaikat Jibril itu disebut dengan ruh karena tugasnya menyampaikan wahyu. Dan wahyu itu adalah sebab hidupnya ruh. Nah, maka Jibril juga disebut dengan ruh, Al-Qur'an juga disebut dengan ruh. Nah, maka dia adalah malaikat Allah yang paling mulia. Nah, malaikat Allah yang paling mulia yang pertama adalah Jibril alaihi salam. Kemudian ada yang mengatakan, wahyu kan sudah terputus, berarti Jibril sudah pensiun. Betul, Bu, Jibril pensiun, Bu? Hah? Wahyu sudah terputus belum? Sudah. Sejak kapan? Sejak tanggal 9 Dzulhijjah tahun ke-9 Hijriyah. Nah, pada saat pelaksanaan Hajatul Wada, hari Jumat ya, ketika turunnya ayat Al-Yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Ketika itu wahyu sudah terputus. Wahyu yang mana maksudnya, Bu? Wahyu kepada manusia.
Nah, wahyu kepada manusia itu sudah terputus, tidak ada lagi wahyu setelah hari itu. Adapun wahyu kepada para malaikat untuk urusan-urusan alam semesta itu tidak pernah terputus. Setiap hari Allah memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk mengurusi makhluk-makhluknya. Maka Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa berbicara. Nah, itu yang pertama, yang paling mulia adalah malaikat Jibril. Yang kedua siapa, Bu? Mikail. Sebabnya kenapa? Apa urusan Mikail? Mikail ini tugasnya ngurusi apa? Ngurusi angin, awan, hujan, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan. Itu, Bu. Nah, jadi Mikail ini bertugas mengurusi sebab-sebab kehidupan jasad. Kalau Jibril tadi mengurusi sebab-sebab kehidupan ruh, ya. Jibril itu urusannya nutrisi ruh, makanannya ruh. Makanannya ruh adalah wahyu. Sementara siapa? Sementara Mikail itu mengurusi nutrisi jasad, kebutuhan jasad. Kebutuhan jasad itu terhadap makanan, minuman. Dan Jibril lah yang mengurus apa? Mengatur angin, kemudian awan, kemudian hujan, kemudian tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan. Kita hidup dari air, dari tumbuh-tumbuhan dan dari hewan-hewan. Nah, ini perbedaan antara Jibril dengan Mikail. Jibril dan Mikail sama-sama ngurusi nutrisi, ngurusi makanan. Bedanya Jibril ngurusi makanan ruh, sementara Mikail mengurusi makanan jasad. Ya, jadi ruh. Nah, jadi Jibril itu berurusan dengan kehidupan ruh, sementara Mikail itu berurusan dengan kehidupan jasad. Kemudian yang ketiga adalah Israfil. Israfil itu tugasnya apa? Meniup sangkakala. Nah, maksudnya adalah sebagaimana disebutkan oleh para malaikat, Jibril apa? Mikail ini adalah yang menjadi sebab kehidupan yang kedua setelah kematian. Ya, kiamat itu tegak dengan tiupan sangkakala. Yang meniup sangkakala adalah Israfil. Dan manusia nanti akan hidup untuk kedua kalinya juga dengan tiupan sangkakala. Dan yang meniup sangkakala juga Israfil alaihissalam. Jadi Israfil ini yang ngurus kehidupan kedua. Nah, kehidupan kedua maksudnya kehidupan setelah kematian atau kehidupan setelah kebangkitan. Nah, ini Bu, tiga malaikat Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Kesimpulannya ketiga-tiganya ngurus siapa, Bu? Ketiga-tiganya ngurus siapa? Ngurusi kehidupan. Jibril ngurusi kehidupan roh. Kemudian Mikail mengurusi kehidupan jasad. Kalau Israfil mengurusi kehidupan yang kedua, yaitu kehidupan setelah kematian atau setelah kebangkitan. Makanya dalam sebagian doanya, ya, dalam sebagian doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beliau memanggil Allah, ya, beliau memanggil Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rabb bagi tiga orang malaikat ini. Ya. Nabi memanggil Allah dengan kata-katanya Allahumma Rabba Jibril wa Mikaila wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Nah, ini doa terbaik Bu ya di antara doa-doa permohonan hidayah. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Ini hadis sangat ini doa sangat penting, terlebih-lebih di akhir zaman seperti sekarang ini di mana banyak kesamaran dalam urusan beragama, banyak kesimpang siuran, banyak ketidakjelasan, ya. Doanya begini, Bu. Allahumma Rabb Jibril wa Mikaila wa Israfil. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil. Fatiras samawati wal ardi. Pencipta langit dan bumi. Alimal ghaibi wasyahadah. Yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun.
Engkau ya Allah yang akan menghukumi, yang akan memutuskan ya sengketa atau perselisihan yang terjadi di antara hamba-hambamu pada hari kiamat nantinya. Ini potongan dari ayat Allah, Bu. Allahu yahkumu baina ibadihi fima kanu fihi yakhtalifun. Allah yang akan menghukumi, memutuskan perkara untuk setiap sengketa yang terjadi di antara hamba-hambanya. Di dunia ini kita begaduh, Bu. Kalau begaduh, Bu, bersengketa, tidak selesai juga urusannya. Nanti diselesaikan di hadapan Allah di akhirat nantinya, Bu. Makanya kalau kita punya sengketa, punya perselisihan ya dengan saudara kita sesama orang-orang beriman, sebisa mungkin selesaikanlah di dunia ini. Ngapain dibawa ke akhirat nanti? Ya, seluruh persengketaan, perselisihan yang tidak selesai antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di dunia ini itu akan diselesaikan nantinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Buang-buang waktu, Bu. Hisab itu berat. Ngapain kita mesti berurusan dengan saudara-saudara kita orang-orang beriman dalam kehidupan akhirat nantinya? Begaduh urusan dakwah, urusan ini, urusan itu, tak selesai juga. Terjadi perpecahan. Dulu pondoknya satu, sekarang pondoknya 6, besok pondoknya 12. Nah, si ini mentahdir si itu mentahdir si ini. Si ini mengatakan si Fulan Hizbi, si Fulan mengatakan si Fulan siapa si Alan Hizbi. Itu persengketaan yang terjadi di antara manusia. Sengketa antara ahlu sunnah dengan ahlu bidah dan seterusnya. Ini nanti akan dibawa ke pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Anta tahkumu baina ibadika fi makanu fihi yakhtalifun. Engkaulah yang akan menghukumi, memberikan keputusan untuk segala sesuatu yang diperselisihkan, yang dipersengketakan di antara hamba-hambamu dalam kehidupan dunia ini. Nah, orang-orang Asy'ariyah mengatakan Wahabi itu sesat. Orang-orang Salafi mengatakan orang-orang Asy'ariyah itu keliru, tidak jumpa sampai sekarang. Nanti akan diputuskan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu ini isi doanya. Itu kan tadi masih tawasul saja, ya, penyebutan sebagian nama dan sifat Allah. Ihdini lima ukhtalifa fihi minal haqqi bi'idni. Berilah aku petunjuk ya Allah. Nah, berilah aku hidayah, berilah aku petunjuk ya Allah, ya kepada kebenaran untuk segala sesuatu yang mereka perselisihkan. Ini pentingnya, Bu. Ya, meminta kita berdoa dengan doa seperti ini agar kita tidak tersesat jalan. Sekarang ini banyak kesalahan, banyak subhat, banyak penyimpangan. Nah, kita ini orang-orang awam yang kurang ilmunya kadang-kadang bingung juga. Nah, terjadi perselisihan di antara para dai, terjadi persengketaan di antara sesama kaum muslimin, mengikut mana, kan begitu. Kita tidak akan mampu karena kita kurang ilmu. Yang sudah banyak ilmunya saja keliru, karena kadang-kadang lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada kebenaran. Doanya seperti ini, ihdini lima ukhtulifa fihi minal haqqi bi'idnika. Berilah aku petunjuk dengan izinmu ya Allah kepada kebenaran untuk segala sesuatu yang diperselisihkan. Innaka tahdi man tasya ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki di atas jalan yang lurus. Ini doa meminta hidayah. Nah, meminta hidayah agar tetap dikokohkan di atas jalan yang lurus. Nah, ilmunya pas-pasan, kalau dapat hidayah, ya insya Allah dia akan selamat. Ilmunya banyak, tapi kemudian kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, nggak akan selamat juga. Nah, tidak akan selamat. Selesai, Bu ya? Jadi ini 3 urutan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala yang paling mulia. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, yang ketiga adalah Israfil. Kemudian yang keempat adalah Hamalatul Arsy. Kita masuk pembahasan yang keempat. Anwaul malaikati wa a'maluhum. Jenis-jenis malaikat dan amalan-amalan mereka. Minhum Hamalatul Arsy. Di antara mereka ada yang bertugas untuk memanggul arsy. Arsy itu di mana, Bu? Arsy itu di atas
langit. Nah, kemarin sudah kita sebutkan sebagaimana di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim secara ringkas. Jarak antara langit dan bumi berapa, Bu? Jarak langit dan bumi 500 tahun perjalanan, ya. Jarak langit dan bumi itu 500 tahun perjalanan. Jarak antara langit yang satu dengan langit yang lainnya juga 500 tahun perjalanan. Dan langit itu ada 7 lapis. Ketebalan setiap langit itu 500 tahun perjalanan. Di atas langit yang ketujuh, langit yang paling atas ada lautan, ada al-bahr. Berapa dalamnya? 500 tahun perjalanan. Di atas lautan ini ada al-kursi. Berapa luasnya al-kursi? Seluas langit dan bumi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Nah, di atas al-kursi ini ada arsy. Maka arsy itu adalah syaqul makhluqat. A'lal makhluqat wa a'dhamul makhluqat. Ya. Arsy itu adalah atap dari seluruh makhluk. Nah, arsy itu adalah atap bagi seluruh makhluk. Dia adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan dia adalah makhluk Allah yang paling besar. Dan itu ada yang menyangga berapa orang malaikat? Cuma 8 orang. Bisa kita bayangkan betapa besar dan gagah perkasanya malaikat-malaikat Allah ini. Makhluk Allah yang paling besar itu, Bu, dipanggul hanya oleh 8 orang malaikat. Inilah yang kita sebutkan tadi, malaikat-malaikat yang senantiasa memintakan ampun untuk orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang berusaha istiqamah di atas agama Allah. Nah, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu, malaikat-malaikat yang memanggul al-arsy dan malaikat-malaikat yang ada di sekitarnya. Tadi sudah kita sebutkan ayatnya secara sempurna. Wa qala ta'ala wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nah, dan ada 8 orang malaikat yang pada hari itu memanggul arsy Rabbmu Subhanahu wa ta'ala di atas kepala-kepala mereka. Ini namanya hamalatul arsy. Dan hamalatul arsy ini termasuk malaikat-malaikat yang tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sebab tiupan sangkakala. Allah berfirman, ya, di dalam Al-Qur'an, kata Allah, wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ardi. Kemudian ditiupkanlah sangkakala, maka matilah semua yang bernyawa, yang di langit dan yang di bumi. Dan kemudian ditiupkanlah sangkakala, maka dengan sebabnya matilah semua yang bernyawa, baik yang di langit maupun yang di bumi, illa masyaallah, kecuali yang dikecualikan oleh Allah. Berarti ada yang enggak mati, Bu. Ketika sangkakala itu ditiup, tidak semua malaikat itu mati. Nah, yang tidak mati siapa? Jibril tidak mati. Israfil juga tidak mati. Begitu juga dengan hamalatul arsy. Malaikat-malaikat yang memanggul arsy-Nya Allah ini termasuk yang tidak diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang memanggul arsy itu ada 8, dan di sekitar mereka ada banyak malaikat, ya. Nah, itu yang disebut dengan al-muqarrabun. Al-muqarrabun artinya malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Kama qala ta'ala, lan yastankiful masihu la yastankifal masihu an yakuna 'abadan lillahi walal malaika al-muqarrabun. Nah, al-masih, yakni Isa putra Maryam, itu tidak merasa enggan, tidak merasa gengsi untuk menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula para malaikat yang dekat kepadanya. Tubuh. Nah, di sini ada dalil bahwasanya siapa? Al-Masih Isa ibnu Maryam itu adalah hamba Allah, ya, bukan anak Allah. Nah, kemudian begitu juga dengan para malaikat. Malaikat-malaikat ini betapapun mulianya mereka, betapapun agungnya mereka, mereka ini, ya,
tidak memiliki sifat-sifat rububiyah atau sifat-sifat ketuhanan, maka mereka juga tidak memiliki hak-hak uluhiyah, tidak memiliki hak untuk disembah dan untuk diibadahi. Ini Bu ya. Wa minhum al-muqarrabun, di antara mereka ada malaikat-malaikat al-muqarrabun. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, la yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillah. Al-Masih, yakni Isa putra Maryam, itu tidak merasa enggan, tidak merasa gengsi untuk menjadi hamba, menjadi budak bagi Allah Subhanahu wa taala, dan tidak pula malaikat-malaikat yang didekatkan kepadanya. Nah, insya Allah untuk yang ini kita tambahkan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Nah, atau kita selesaikan saja ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Al-Masih Ibnu Maryam adalah abdun lillah, adalah hamba bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba itu Bu adalah pangkat tertinggi yang dimiliki oleh makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebaik-baik nama kalau untuk laki-laki adalah Abdullah atau Abdurrahman, hambanya Allah atau hambanya Ar-Rahman. Nah, dan kita manusia itu dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah bi kaunihi, di atas satu fitrah. Nah, di atas satu fitrah. Fitrah itu apa sih, Bu? Fitrah itu sifat dasar. Kalau sifat dasar, Bu? Sifat dasar itu kalau barang elektronik namanya spek. Kalau HP namanya setelan pabrik. Tahu setelan pabrik, Bu? Kalau HP-nya udah lemot ya, udah banyak bermasalah, itu harus dikembalikan ke setelan pabriknya kan. Jadi kita ini juga punya setelan pabrik, Bu. Setelan pabrik kita sebagai manusia itu yang disebut sebagai fitrah. Apa contoh fitrah, Bu? Contoh fitrah itu kalau laki-laki cenderungnya kepada perempuan, perempuan cenderungnya kepada laki-laki. Itu fitrah, itu sifat dasar manusia ketika dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu setelan pabriknya. Maka kalau ada laki-laki sukanya dengan laki-laki, perempuan sukanya dengan perempuan, itu sudah keluar dari setelan pabrik. Kan sudah keluar dari fitrahnya. Dan di antara fitrah manusia adalah mereka ini statusnya, mentalnya adalah budak. Maka manusia itu tidak bisa tidak kecuali harus menjadi seorang budak. Memperbudak diri itu adalah kebutuhan dasar manusia. Manusia tidak ada yang bisa hidup kecuali dia menjadikan dirinya sebagai budak. Nah, menjadi masalah kepada siapa dia akan memperbudak dirinya, kepada Allah atau kepada selain Allah. Manusia tidak ada yang tidak jadi budak, Bu. Termasuk yang mengingkari Tuhan sekalipun, orang-orang ateis, orang-orang komunis, mereka itu juga budak. Budak bagi akal-akal mereka dan hawa nafsu. Nah, jadi kita punya kebutuhan untuk memperbudak diri-diri kita. Pertanyaannya adalah kepada siapakah kita akan memperbudak diri kita? Hanya ada dua pilihan, kepada Allah atau kepada selain Allah. Dan siapa yang tidak sempurna memperbudak dirinya kepada Allah, maka dia juga akan memperbudak dirinya kepada selain Allah. Entah itu kepada harta, kepada kedudukan, atau bahkan terjatuh di dalam kesyirikan. Salatnya untuk Allah, sedekahnya untuk penghuni Laut Selatan misalnya. Dan manusia itu kalau tidak memperbudak dirinya kepada Allah, dia tidak akan pernah puas dengan satu sesembahan. Makanya orang-orang musyrik itu sesembahannya banyak, Bu. Tidak ada orang musyrik itu berhalanya cuma satu saja, nggak ada. Berhala mereka pasti banyak. Karena siapa yang memperbudak dirinya kepada selain Allah, dia tidak akan pernah puas dengan satu sesembahan. Maka dia jadikan banyak sesembahan-sesembahan. Na'udzubillah. Kita sesembahnya satu aja keboler kan untuk nyembahnya kok. Apalagi orang musyrik itu, na'udzubillah. Bahkan Tuhannya terus menerus bertambah. Orang India ada yang menyembah Donald Trump itu. Nah, ada yang menyembah Dewi Corona dan seterusnya. Kita cukupkan, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Ini ada dua pertanyaan yang masuk, kita baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh nggak Ustaz kalau seorang laki-laki membaca Al-Quran di rumah hanya memakai kaos singlet dan celana pendek? Pendeknya ini menutup lutut atau tidak? Nah, kalau menutup lutut ya boleh, tapi ini namanya naqisul adab. Ini namanya kurang kurang adab gitu loh. Ini kira-kira kalau menghadap Pak Camat pakai singlet dan celana pendek enggak, Bu? Enggak lah ya kan? Pakai batik atau pakai kemeja kan begitu. Kenapa baca Al-Quran pakai singlet dan celana pendek? Nah, ya dirinci ya, celana pendeknya itu sampai mana? Kalau pendeknya itu menutup lututnya, berarti orang ini dia menutup auratnya, ya tidak mengapa, maksudnya tidak berdosa. Dia membaca Al-Quran dalam kondisi seperti itu, tetapi ini bagian dari naqisul adab. Nah, naqisul adab. Dulu Bu ada seorang salaf. Seorang salaf itu dia beli baju. Beli baju yang agak mahal, ya, beli baju yang agak mahal untuk apa? Untuk dibawa kondangan? Tidak. Untuk dipakai sholat malam. Nah, untuk dipakai sholat malam. Dia sengaja beli baju yang sedikit mahal khusus untuk dia pakai sholat malam. Dia pengen pakai pakaian yang terbaik ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang orang kebalik, Bu. Ke masjid laki-laki pakai kaos partai, Bu. Adalah di situ mak banteng, adalah di situ pohon beringin, ya Allah musta'an. Ada yang pakai kaos kecap, kalau susu dan sebagainya. Maka ketika kami bacakan kisah tentang salaf tersebut, ada seorang bapak yang bercerita, semenjak saat itu Ustaz, anak sekarang kalau sholat malam pakai jubah, pakai uangnya. Kalau dulu enggak Ustaz, dulu pakai kaos, pakai sarung aja. Itu terbalik Pak. Kita itu berhias, diutamakan berhias di hadapan Allah, bukan berhias di hadapan manusia. Allah Ta'ala. Boleh nggak kita masuk gereja pada penguburan anak kandung yang kafir karena semua keluarga berkumpul di gereja sebelum acara ritual mereka berlangsung. Pas acara ritual yang berlangsung kita tidak mengikuti dan menunggu di luar gereja. Intinya masuk gereja karena anak kandung disemayamkan di mana di sana. Tidak berdoa apa-apa, hanya sebagai bapak yang melepas anaknya sebelum dimakamkan. Dan bolehkah bapaknya yang muslim pergi mengantar sampai ke kuburan? Iya, pertama ya, masalah berbelasungkawa atas meninggalnya orang kafir itu boleh Bu ya. Berbelasungkawa ketika ada orang kafir yang meninggal dunia itu boleh. Itu kemanusiaan. Apalagi anak sendiri kan begitu. Jadi nanti kalau ada orang sekampung Nasrani meninggal dunia, kita boleh melayat, sekedar berbelasungkawa, ya. Dengan catatan kita tidak ikut di dalam ritual mereka. Kalau mereka sudah melakukan ritual, kita harus memisahkan diri dari mereka. Ini kasusnya anaknya ya. Nah, ya sebenarnya masuk gereja itu tanpa kondisi darurat tidak diperbolehkan ya. Karena itu adalah tempat kesyirikan. Tapi kalau sekedar melihat anaknya saja, ya ya tidak mengapa, tapi nanti diperbanyak istighfar, tapi tadi dengan catatan tidak ikut ritual mereka. Kalau sudah masuk ritual mereka, kita harus keluar, dan kedua juga tidak mendoakannya. Allah Ta'ala alam. Apakah jika orang tua yang tidak ridho dengan sifat buruk menantunya akan berpengaruh buruk kepada rumah tangga anaknya yang menjadi pasangan menantu tersebut? Ini keridoan dan ketidakridoan ini dirinci ya. Kalau ketidakridoannya itu dalam hal-hal yang memang juga tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini dikhawatirkan akan menjadi sebab kurangnya keberkahan rumah tangga mereka. Tetapi kalau tidak ridhonya mertua ini dalam hal-hal yang itu bukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah,
insya Allah ini tidak berpengaruh ya. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ridho Rabbi bi ridhal walidi wa bukan ridhallahi bi ridhal walidi wa suhtallahi bi suhti al walidi. Keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu ada pada kemurkaan orang tua. Para ulama menjelaskan keridhaan Allah yang mana yang menjadi sebab keridhaan orang tua yang mana yang menjadi sebab keridhaan Allah, dan kemurkaan orang tua yang mana yang menjadi sebab kemurkaan Allah. Mereka mengatakan keridhaan orang tua yang menjadi sebab keridhaan Allah adalah kalau keridhaan orang tua itu dalam hal-hal yang juga diridhoi oleh Allah. Dan kemurkaan orang tua yang menjadi sebab kemurkaan Allah adalah kalau yang Allah murkai itu juga merupakan sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Jadi kalau orang tua ridho kepada anak dalam hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah, itu tidak ada manfaatnya. Dan kalau orang tua itu tidak ridho kepada seorang anak dalam hal-hal yang itu halal, bukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah, maka ketidakridhoan orang tua itu juga tidak akan memudaratkan si anak. Dan ini statusnya menantu bukan anak, ya, statusnya menantu dan bukan anak. Nah, tadi rinciannya seperti itu. Orang tua ini, mertua ini tidak ridho kepada menantunya untuk urusan apa sih? Kalau untuk urusan yang memang juga tidak diridhoi oleh Allah, ini dikhawatirkan akan mengurangi keberkahan rumah tangga mereka. Tapi kalau yang tidak diridhoi oleh mertua itu bukan maksiat, tidak ada unsur dosa, bukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, insya Allah ini tidak akan berpengaruh bagi rumah tangga mereka. Allah Ta'ala. Sudah Bu ya? Ada yang komplain satu aja? Ini masih ada yang ini. Boleh nggak kita mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kemudian dijawab sendiri? Ya boleh, tapi mengucapkannya sama orang lain kan, kemudian kita ikut menjawab begitu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima dari kami dan dari kalian. Amin. Itu kan doa. Tidak apa? Ya, kita ikut mengaminkannya. Sebagaimana orang yang mendengarnya juga ikut mengaminkannya. Dan asal usul kata-kata ini adalah bahwasanya di penghujung Ramadan, bukan di penghujung Ramadan, setelah berakhirnya bulan Ramadan, setelah munculnya hilal bulan Syawal, ya, pada waktu maghrib Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melihat ada sebagian sahabat itu yang bersedih karena bulan Ramadan baru saja pergi dan tidak ada jaminan mereka akan berjumpa dengan bulan Ramadan berikutnya. Maka kemudian Nabi mengajarkan doa seperti itu. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima dari kami dan dari kalian. Itu asalnya digunakan untuk masuknya berakhirnya bulan Ramadan. Tapi juga boleh ya untuk hal-hal yang lainnya yang bersesuaian maknanya. Nah, seperti misalnya ya amalan-amalan lainnya yang kita berharap diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia jawabnya sendiri Ustaz. Dia yang bilang, dia juga yang jawab. Berarti nggak ngomong sama orang lain. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya harusnya tidak pakai kata-kata wa minkum, ya taqabbalallahu minna begitu saja. Kan nggak ada orang lain di situ. Nanti secara bahasa itu kurang pas. Taqabbalallahu artinya semoga Allah menerimanya. Minna dari kami, wa minkum dan dari kalian. Ya boleh kalau dimasukkan untuk mendoakan kaum muslimin, dan boleh kalau dimasukkan untuk mendoakan dirinya dan kaum muslimin. Allah Ta'ala. Sudah Bu ya? Kita cukupkan untuk Bibi Qadar. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.